ini ngomel, bawel nih, lu dengerin aja. Lu dengerin, lu diem, dengerin. Itu udah buat hati dia seneng gitu. Maksudnya kamu tuh harus apa ya? Kamu tuh harus nyadarin kalau kamu tuh lagi trauma gitu. Jadi kamu itu coba belajar buat kamu tuh mencintai Tuhan dulu. Terus kamu mencintai diri kamu sendiri gitu. Lu tau gak sih di situ gue kayak digampar banget sumpah. Ibadah sama berbagi. Di situ tuh trauma lu bakal hilang sih. Karena kenapa? Lu bakal puas. Jadi gue ngalamin itu semua. Jadi di saat gue trauma, gue bilang, wah gue udah pulih nih, ya kan gaya-gayaan 2019 akhir lah, gue udah pulih gitu kan. Terus gue deket sama orang gagal mulu, deket sama orang gagal. Kembali lagi bersama gue, Yesur Al-Safa. Hari ini gue kedatangan teman gue sih, Halo Citra. Hai, halo. Sebenarnya gue mau podcast sama Citra tuh ngatur jadwalnya cukup lumayan. Dan gue sebenarnya bingung mau podcast kita podcast apa ya? Kita ngebahas ini aja. Seru nih soalnya kalau ngebahas ini. Cit, sehari-hari apa Cit? Kalau hari sih gue kayak lebih fokus ke kerja aja sih. Fokus kerja selama ini. Kalau nggak salah kan gue sebenarnya mau cerita dulu ya. Jadi pas gue tuh sahabatan sama temen gue, Lady, Steven, Aldi. Nah pada saat itu kalian tuh kan pergi ya ke Labuan Bajo ya? Oh gue sempet holiday. Iya. Betul. Pas holiday tuh gue sebenarnya diajak sama mereka, cuman emang karena ada salah satu masalah gue di situ, bahkan dia mau dia ikut aja. Ikut aja ntar biayanya gue tambahin. Waktu itu lo mau ikutan? Iya sebenarnya gue pengen ikut sama kalian, cuman emang karena gue beda vendor sama dia dan gue harus ngatur jadwalnya. Ada susah nih, akhirnya gue udahlah nggak usah ikut. Terus kira kalian pergi kan? Kita pergi lumayan lama sih, kita waktu itu liburannya. Lama. Lu ngapain aja di sini? Waktu itu sih gue karena staycationnya itu di Labuan Bajo, jadi kita di kapal, 4 hari di kapal. Jadi sama mereka rame sih, kita cukup satu kapal itu kita booking 10 orang waktu itu. Sayang banget lu gak ikut, sumpah itu keren banget. Iya, marah. Sempet nyesel sebenarnya nggak ikut karena asli pas ngelihat updatean dari teman-teman gue asik sih. Marah banget karena emang kalian ke Pulau Komodo ya? Kita ke Pulau Komodo, ke Pantai Pinya. Kita sih lebih tepatnya tuh kita pakai tour kan. Jadi karena kita pakai vendor juga dan itu kita pakai tour selama 4 hari. Jadi kita udah dijadwalin kayak rute-rutenya gitu. Dan enjoynya sih ya karena yang pergi kan teman-teman deket juga. Tapi kan waktu itu kan karena gue pergi sama mantan gue waktu itu kan. Dulu kalau nggak salah dia masih jadi sahabat gue, masih jadi cowok lu kan. Nah itu pergi sama mantan gue. Jadi mantan gue itu bawa teman-temannya dan at least gue baru kenal di situ. Baru akrab ya. Baru akrab. Sebenarnya emang sebelum kalian pergi juga kita emang sering nongkrong bareng. Oh iya, bener udah pernah sering ketemu ya? Iya, sering ketemu bareng, cuman emang mungkin pas akrabnya pas kalian pergi kan? Iya, betul, pas ngeplanin itu dan pas di hari itu. Jadi gue bawa temen gue, bawa sahabat-sahabat gue, dan dia juga bawa sahabat-sahabatnya dia, gitu, betul. Ya, asik tuh. Nah, cuman ada lucu itu, jadi ada salah satu teman gue si Aldi, pas balik ke Jakarta, anjir, jadi hitam. Iya, gosong banget sumpah. Gosong dan dia tuh nggak mau masuk kantor. Masa? Nggak mau, dia nggak mau masuk kantor karena dia malu. Karena dia malu tuh, anjir. Dan akhirnya kita cengin. Parah ya? Parah banget. Berubah banget kulitnya ya? Berubah banget. Dia sempat perawatan atau apa, ya akhirnya dia kembali lagi ke sebenarnya. Karena kan menurut gue pacaran adalah untuk mengenal satu sama lain, bukan menutup lu kemungkinan untuk kenal sama teman atau apa gitu. Betul. Lu komitmen sama dia ya, lu punya teman banyak, ya santai aja sih menurut gue kan. Betul.
Iya sih. Kan selama lu di sana terus lu masih di posisi lu masih pacaran di sana, lu asik banget ya karena kan lu pacaran juga sama, karena lu jalan juga dulunya sama cowok lu. Nah yang sekarang kan lu udah, Oh, kalau yang sekarang Kalau itu, sekarang kan udah kan? iya udah enggak. Kan gue udah putusnya udah cukup lumayan lama, hampir 2 tahun, udah 2 tahun ya betul. nah selama lu putus, gua tahu tuh maksudnya lu putus kan diselingkuhin. Nah lu ngerasa sakit gak sih ketika lu tahu orang yang lu sayang ternyata selingkuh? Ketika itu sih gue lebih nggak, ya makanya awalnya gue nggak bisa nutup kemungkinan sih kalau misalnya ya sakit pasti gitu kan. Maksudnya seseorang kalau diselingkuhin, enggak, ini gue nggak bicara gue cewek aja ya, Iya, cowok siapapun selingkuh pasti sakit, ya nggak terima sakit, betul. Kalau dibilang sakit atau sangat sakit, ya tentu sakit sih, betul, sakit. Diselingkuhin itu sakit pasti. Nah, lu berusaha untuk bangkit dari rasa sakit itu. Caranya gue berusaha buat gue up gitu ya, supaya gue lebih nggak merasa sakit. Kalau gue sih lebih ke pertama nih, gue harus memaafkan dulu. Oke. Itu kuncinya pertama. Jadi gue itu harus memaafkan dulu orang yang nyakitin gue. Nah ini kita nggak bicara konotasi selingkuh aja. Jadi kalau misalnya ada orang yang sakitin hati gue sehari-hari pun, itu gue harus pertama tuh gue harus maafin dia dulu. Nah itu pun yang terjadi gue sama mantan gue kemarin. Jadi ya emang sih maafin itu nggak mudah ya Al, betul gak sih? Iya, maaf cuman di mulut ya mungkin bisa lah. Tapi kan untuk maafin semua kesalahan yang dilakuin. Betul, berat, betul. Nah, Yang paling sulit kan sebenarnya ketika lu disakitin adalah mungkin kalau lu pribadi ke mantan lu mungkin oke, tapi kan lu harus ngomong itu ke keluarga lu. Nah, proses itu tuh yang sulit sebenarnya. proses di mana Lu harus bangkit, lu harus mengungkapin semuanya keluh kesah yang terjadi sama diri lu ke orang tua lu. yang pasti tuh keluh kesahnya pertama tuh pas pertama gue putus, tentunya tuh gue nggak langsung bilang sama orang tua gue ya kalau gue putus, enggak. Jadi karena gue jalanin hubungan itu dari tahun pertama sampai tahun ke-6 itu gue nggak pernah putus Al. Oke. Nggak pernah putus. Jadi kalau orang kan ada namanya break. Nah kalau gue tuh nggak ada. Jadi gue tetap jalanin hubungan itu, ya udah kita ada masalah kita selesaiin hari itu, besokannya udah kelar sebelum matahari terbit gitu lah ya. Nah tapi waktu ketika ini masalah bener-bener yang fatal dan nggak bisa, mungkin yang itu nggak bisa lagi gue terima gitu. Jadi nah itu bener-bener ya udah gue tanya diri gue dulu, mau nggak sih gue balik lagi. Nah jadi endnya itu adalah seminggu. Jadi seminggu itu gue pendam dulu ke diri gue, abis gue pendam baru gue bilang ke nyokap. Jadi gue nggak langsung bilang ke bokap gue, nggak langsung bilang ke kakak gue suka nyokap gue karena gue kan deket sama nyokap ya. Jadi gue bilang kalau misalnya gue sama dia udah stop nih gitu. Dan nyokap juga tanya kenapa gitu. Ya betul. Kenapa lu bisa udah dia pasti Betul. apa? Pasti orang tua tuh pasti nanya. Terus, Iya, jadi ya udah gue bilang kalau misalnya emang udah nggak bisa dilanjutin, nah ini udah keputusannya saya untuk stopin hubungan ini gitu. Dan akhirnya ya udah sih nyokap juga nyakanya main, maksudnya main-main aja gitu kayak emosi sesaat. Iya mungkin karena soalnya gini, kenapa orang tua ngomong kayak gitu karena tahu perjalanan lu sama dia nih, karena Betul, lama banget. Iya kan karena, nah yang paling sulit adalah ketika lama itu kan kenangan yang dia berikan apa itu sulit banget. Nah tuh yang lu pertama kali lu lakuin Maksudnya yang pertama kali gue maksudnya lakuin, ketika orang itu sakit dan lu untuk melupakan itu semua gitu apa lu misalnya kenangan enggak. Kalau gue sih tipe kalinya itu nggak langsung ngebuang semuanya gitu. Gue tuh emosi gue. Jadi pas ada kesalahan dalam hubungan ini, gue langsung nyadarin juga. Maksudnya kalau ya bener introspeksi diri itu penting banget sih Al. Jadi nggak sepenuhnya itu salahnya dia menurut gue, karena ada sisi lain yang salahnya gue gitu kan. Jadi kan itu kan kejadiannya itu kan 2018-an ya, itu masalah itu datang ya. Nah itu tuh waktu-waktunya gue tuh di kantor, di kehidupan gue itu gue sibuk banget gitu. Bahkan gue nggak bisa bagi waktu yang namanya diri gue sama pacar gue, pasangan gue. Jadi gue juga nggak bisa tuh menyalahkan pure di dia
kalau dia kenal sama perempuan lain. Karena emang ketemu sama gue aja Al, itu buat susah banget gitu. Maksudnya di saat itu gue pergi pagi, pulangnya malam, jam 10 malam gitu kan. Nah ini buat semua cewek juga nih, buat semua cewek-cewek yang karir, yang kayak kehidupan kayak gue juga gitu. Maksudnya lu juga harus bisa bagi waktu gitu. Jadi dan di saat itu gue terlepas diri juga. Itu sih urusan pribadi ya. Lu mau sama siapapun itu urusan pribadi. Karena gue sebagai sahabat itu gue nggak bisa. Lu jangan sama ini, lu nggak bisa kayak gitu. Cuman yang gue keselin adalah ketika dia kenal sama perempuan si A ini, dia langsung kayak kerbau dicocok hidungnya tuh nurut aja. Gitu. Katanya dia punya misi untuk gue punya misi nih sebenarnya sama perempuan ini. Karena setelah misi ini gue selesai, nanti gue akan jalan. Tapi makin di sini gue lihat ke keluarganya berantakan, ke teman-temannya juga berantakan. Nah, kita menyembunyikan itu semua kan. Nah, ketika lu tahu, lu punya ada perasaan sakit hati gak sih sama kita? Karena kenapa lu menyembunyikan itu iya, semua? Betul. Kalau pertama sih waktu itu ya gue sih sempat kesel aja sih. Maksudnya sama sahabatnya, maksudnya sebagai kalian juga. Kalau kenapa nyembunyiin? Tapi menurut gue yang namanya sahabat ya mungkin begitu sih. Karena gue pun juga punya sahabat. Maksudnya apapun yang kekurangan gue lakukan selama gue relationship kemarin sama ini cowok, ya maksudnya ada kesalahan yang miss. Ya gitu kan, yang dia tetap sahabat-sahabat gue itu nggak ngomong sama pasangan gue kemarin gitu kan. Tapi menurut gue kalau yang namanya sahabat itu ya udah, maksudnya nggak apa-apa, maksudnya sembunyiin yang terjadi ke sahabatnya di belakang ini perempuan ya udah, maksudnya toh gue sama dia tuh juga belum menikah, iya nggak sih? Ya, cuman kalau udah menikah dan ini terjadi akan sangat sulit lu untuk meninggalkan. Betul. Karena ada dalam satu ikatan. Nah kalau ini kan yang namanya masih pacaran gitu kan. Pacaran itu kan menurut gue belajar ya. Jadi ya maksud gue ya tandanya kemarin diberikan tanda ya, mungkin tandanya itu kita belum bisa untuk bersama gitu kan. Jadi gue gak nyalain sahabatnya juga, mungkin awalnya kesel, ya namanya orang kesel nggak salah. Gue paham sih kesalahan kita tuh sebagai sahabatnya adalah kenapa lu baru ngomong hari ini, kenapa lu nggak coba nasihatin kita. Sebenarnya sudah mencoba nasihatin ini, cuman ya dianggap angin aja. Namanya orang lagi bucin nggak sih pasti. Iya betul, kalau bucin gitu ya. Kalau orang lagi bucin kan lu omongan orang udah dianggap angin. Betul. Nah itu kita kembali lagi tuh yang pas lo tahu dari kita. Iya. Gue tuh bener-bener tahunya sih dari lu pada sih. Jadi gue bener-bener tahu dari lu pada. Sebelumnya itu gue nggak gitu tahu. Yang pasti dia cuma berubah yang biasanya mungkin ketemu bisa seminggu sekali. Nah itu ketemu jadi sebulan sekali gitu kan. Jadi berbeda. Nah tapi kan di saat itu kan gue juga sibuk. Jadi gue nggak kelihatan. Ya mungkin paham jadi gitu kan. Iya, gue paham sih. Maksudnya mungkin ketika lu punya kesibukan dan dia punya kesibukan yang lain, oh ya udah toh sama-sama gue juga nggak ada waktu. Tapi lu sebagai perempuan sebenarnya menuntut gak sih? Dalam artian untuk ketika lu berhubungan sama siapapun dan kalian pacaran, lu menuntut gak waktu sih orang yang dekat pacaran lu waktunya ke lu semua atau emang atau emang lu masing-masing aja, yang penting kita tahu bahwa kita pacaran. Kalau gue, maksudnya gue tipenya itu menuntut waktu yang buat ketemu tiap hari enggak. Cuman yang paling enggak kabarin aja sih. Iya waktu. Pasti gitu sih, membutuhkan kabar sih. Betul. Apapun. Gue sebagai teman pun ngerasa gimana ya, karena yang setelah gue tahu dari lu dan gue tahu adalah ternyata gue jadi tameng kalau ketika dia bilang ke orang tuanya, gue lagi pergi sama si Ma, lagi pergi sama Al ngerjain job. Dan itu jadi habit kebiasaan dia untuk dia ngebohong, dia pergi kemana tapi bilangnya jangan sama gue, padahal mah enggak. Cuman orang tua tahunya ya gue. Nah gue cuma nggak mau adalah ketika orang tua tahu tuh jangan masih Al jadi jelek, jangan masih Al nih, oh ini si Al kenapa nggak ngomong kok ini, nah kayak gitu. Nah tapi semenjak kejadian itu gue justru jauh lebih dekat, lebih ada komunikasi ke adiknya, dan nyokapnya itu berat, asik berat. Ketika lu udah nggak sama dia, dan lu ngomong ke orang tua lu bahwa lu udah nggak, ketika lu tetap bisa bersahabatan lagi sama dia, itu gimana?
Oke, jadi menurut gue bisa bersatu sama dia ya. Jadi dia itu memang, maksudnya dia itu punya salah gitu kemarin. Tapi kan yang kalian tahu kan adalah kesalahannya dia. Jadi kan terakhir itu kan ending kan hubungan gue sama hubungan dia kan yang terlalu ke expose di seluruh pertemanan nih. Lu tau sendiri dong temennya lu, temennya gue. Temen lu juga kita tahu lah. Tahu kan? Karena emang tempat nongkrongnya adalah itu aja. Iya, jadi kayak kita tuh nongkrongnya itu doang, ya kan. Terus kayak dan kebetulan kan hubungan gue sama dia kan waktu itu kan di expose-nya kan bener-bener di expose loh. Jadi zamannya gue punya Instagram dan itu zamannya gue pacaran. Jadi 2013 gue punya Instagram, 2013 juga gue pacaran. Pacaran berapa? 6 tahun gue pacaran. Tahun ini lu sebenarnya menikah. Tahun ini targetnya sebenarnya tahun ini targetnya pokoknya kita sebenarnya endingnya ya udah selesai pacaran tuh selesai tahun ini 2021. Cuman ya kan karena udah berbeda maksudnya beda hal dan tujuan yang kemarin yang nyebabin ya nggak ada apapun ya. Nah habis itu jadilah 2013 itu sampai kita putus kemarin. Jadi tuh kayak semua feed Instagram gue tuh tentang pacaran, relationship ya. Jadi pacaran. Jadi kalau orang ngelihat itu orang tuh kayak ngelihat gue sama dia itu bener-bener kayak goals banget gitu, goals relationship. Gila sih, karena lo momen apapun pasti lo. Betul, momen apapun diupdate, kehidupan apapun gue sama dia diupdate. Jadi bahkan tuh gue ya Al, sampai gue punya followers gue tuh pun itu mereka tuh yang ternyata tuh yang update kehidupan gue sama pasangan gue ya, iya sampai gitu. Jadi contohnya nih gue sama cowok gue ini yang mantan gue yang kemarin. Jadi kayak gue pergi ke tempat kafe A, kafe B, kafe C gitu kan, kafe gitu kan. Jadi followers gue tuh sampai bisa ngikut, sampai bisa tahu update kehidupan gue. Betul. Nah menurut gue ya Al, justru yang paling sulit dalam hidup gue itu adalah bukan bilang ke keluarga. Di saat gue putus gitu. Apa tuh? Bukan, jadi pas gue sama dia putus nih, yang sulit itu bukan bilang ke keluarga. Jadi tuh yang sulit itu bukan bilang ke keluarga, tapi ke dunia Instagraman gue, ke dunia sosial mediaan gue. Iya, karena pasti akan ada orang yang kepo. Betul, yang kepo. Kenapa bisa udah nggak sama dia? Kenapa sih? Pasti. Betul. Gitu. Betul. Nah, jadi pas gue putus sama dia itu, yang orang tahu itu semuanya kan adalah salahnya dia. Tapi maksudnya yang kalian lihat itu selama hubungan gue 6 tahun itu, ya itu bukan salahnya dia juga. Maksudnya gue itu juga ada salah. Tapi kan yang namanya dunia maya itu semua kebungkus dengan baik. Iya. Dengan sopan, dengan happy. Berarti lu baru hari ini nih lu bilang. Baru kali ini gue bilang di podcast lu tuh. Ya, jadi di podcast ini nih ya. Jadi baru kali ini tuh gue bilang, maksudnya selama gue dari awal gue buka Instagram sampai awal gue sekarang, itu tuh sebenarnya tuh kebanyakan ya followers gue itu ya karena mengikuti kehidupan gue pasangan gue. Dan yang paling sulit itu adalah bukan bilang ke keluarga, tapi yang paling sulit menurut gue adalah ke followers gue. Itu sulit banget Al. Menurut gue itu yang paling menyakitkan itu adalah bilang ke teman-teman gue. Iya, bilang ke teman-teman gue, ke dunia sosial gue. Kenapa? Karena yang namanya zamannya dulu kepacaran sama ini mantan gue, itu kayak sosial media gue tuh semuanya tuh isinya relationship. Nah, justru itulah yang pola itu yang gue tuh bener-bener belajar buat gue berubah. Ini baru ini dong di podcast lo nih. Jadi gue belajar buat gue nggak ngepost feed. Dulu tuh gue ngepost feed tuh yang namanya rutin. Iya, rutin banget. Terus kayak gue lagi makan sama dia gue foto, gue lagi jalan sama dia gue foto, gue lagi pegangan tangan sama foto. Itu parah, itu bucin lah intinya. Bucin banget, parah. 6 tahun itu bucin. Jadi dan yang kalian tahu tuh 6 tahun itu bukan salahnya dia juga, bukan salahnya dia juga sepenuhnya. Ya, ada salah gue juga, maksudnya di dalam hubungan itu yang kalian nggak ketahui gitu. Jadi kenapa gue sama dia itu endingnya bisa temenan sampai sekarang? Masih temenan ya? Masih temenan, maksudnya kita tuh nggak musuhan. Maksudnya ada orang yang pacaran, putus, blok. Karena yang gue tahu momen 6 tahun itu kan terlalu banyak teman yang berbuat sampai pada akhirnya dia datang dalam kehidupan lu bukan sebagai pacar lagi tapi sebagai teman, dan lu bisa terima itu semua. Menurut gue hebat sih. Bisa ya, betul. Iya, maksud gue itu hebat, apalagi posisinya lu seorang perempuan. Lu seorang perempuan, lu bisa menerima orang yang memiliki hadir dalam hidup lu, nyakitin dan dia datang sebagai sosok seorang teman. Betul ya. Itu
itu hebat, karena nggak semua orang tuh bisa melakukan itu. Bukan nggak ada, tapi nggak semua orang bisa melakukan iya. itu. Nah ketika lu terpuruk, apa yang lu lakuin pada saat itu? Kalau terpuruk, Ya, pasti dong ketika lu betul. tahu lu putus ya Betul, pasti betul. ada posisi tuh ngedown, lu nggak mau ketemu sama teman-teman atau apa. betul, itu betul banget. Jadi pas gue putus itu, gue itu sempet mengalami kayak gue nggak mau ketemu sama semua orang. Jadi gue nggak mau, jadi gue itu kan zamannya corona juga ya waktu itu kan 2019 2019 dulu. 2019 ya, 2019 belum, cuman 2019 itu gue langsung, jadi pas gue putus dan di saat itu juga gue udah janji sama nyokap buat lanjut sekolah lagi, ya kan. Jadi awalnya gue nggak mau lanjut tuh, kenapa? Karena kan gue mikirnya kan gue mau merit, ngapain sih gue lanjut kuliah lagi, mendingan uang gue tabung, ya nggak sih. Cuman ketika itu putus, udah langsung gue gue balik tandanya ini jalan dari Tuhan buat gue lanjut sekolah lagi. Akhirnya gue langsung memutuskan untuk gimana sangan. Itu di bulan 2019 itu di bulan Agustus atau Oktober lah, temen gue nikah, sahabat gue nikah. Ya kan, sahabat gue nikah. Tadinya tuh gue pikir aduh gue males banget nih, mana gue jadi bridesmaid-nya, gue males banget, gue bakal ketemu teman banyak gue, apalagi tuh teman-teman banyak banget teman-teman gue itu. Pasti banyak banget orang kayak kenapa lu kok sendiri, kenapa yang ini kemana? Betul. Akhirnya pas di nikahan temen gue itu, setelah selesai nikahan temen gue, akhirnya gue bilang sama temen gue, ya udah lu kalau pada mau nanya semua, kita selesai acara kita nikahan nih, iya selesai acara ini, maksudnya selesai acara ini, gue kumpulin mereka, gue jelasin sampai segitunya. Itu yang ribet sih. Menjelaskan. Kalau mungkin gini, ketika lu putus dan ketika lu udahan nggak sama mantan lu lagi, mungkin lu ngomong ke orang tua lu akan sangat gampang karena lu dekat, karena itu cuma ngomong sama satu orang. Betul. Ketika yang sudah bilang, ketika lu benar harus menjelaskan satu-satu ke sahabat lu. Iya, bukan, lebih tepatnya bukan sahabat sih. Kalau sahabat itu udah tahu duluan. Teman-teman. Kalau sahabat itu pasti udah tahu duluan, kayak lu. Sahabatnya dia kan udah tahu duluan. Terus sahabat gue juga yang deket banget, yang tiap hari ketemu gue itu udah tahu duluan. Tapi yang nggak tahu itu kan adalah yang followers. Yang followers itu yang jelasin itu yang jelasin gitu. Akhirnya ya udah di acara itu sekitar ada 10-an orang ya gitu, nanya semua. Ya udah gue jelasin di situ, dan mereka shock sih. Bahkan lu tau gak sih, pernah gue punya temen, gue cerita sama temen gue putus nih begini, lu tau gak apa? Gue tuh nggak nangis gitu kan, gue nggak nangis karena gue udah kuat, ya udah gue udah putus. Kok yang nangis siapa? Mereka. Gitu, mereka yang nangis gitu. Mereka yang nangis ya, karena gue nggak tahu ya, karena ya gitu, Instagram ternyata tuh dunia maya itu menurut gue nih ya, dunia maya itu menutupi semuanya sih. Iya, jadi ketika gitu. Lo menggunakan media sosial secara baik, feedbacknya akan baik. Kalau menggunakan media sosial secara enggak, pasti yang benci lo nggak akan suka sama kehidupan lo, yang suka sama lo pun pasti akan nyari kesalahan lo. Betul, gitu. Itu media sosial. Nah, yang gue tetap penasaran adalah ketika lo tetap bisa temenan sama itu sampai saat ini, respon orang tua, gitu. Apa respon teman-teman followers lo? Kalau sampai lu tahu bisa berteman sama dia. Temen gue nyangka gue balikan. Seriusan. Karena kan gimana ya? Karena kan kadang tuh ada orang yang snapgram, gue repost. Apa sih namanya? Replay. Bukan, repost ya. Gue repost. Jadi kalau repost kan kalau orang yang udah tahu namanya tuh cowok. Gua nyata ada dia, ya padahal dari gua, tapi sebenarnya kita jalan rame-rame. Iya, jalan rame-rame. Ya, terus gua nah, disangkanya lu balikan gini ngapain sih lu balikan gitu kan. Ngapain sih gitu. Iya, gua harus sebelum gua ngejawab, mereka udah ngomong duluan kan. Iya, gue bilang ya enggak, itu temenan aja gitu. Maksud gue ya temenan itu kan, maksud gue nggak masalah dong. Iya nggak sih? Ya mungkin sulitnya adalah ketika mereka sih pada bilang, maksudnya lu ngapain sih temenan sama orang yang nyakitin lu. Tapi kan sebenarnya lu pada nggak tahu gue itu pernah nggak sih nyakitin dia. Nah berarti itu dong sebenarnya. Yang kalian tahu kan adalah lu ngelihat tiap hari, lu ngelihat gue yang tiap hari itu gue yang baik gitu kan. Tapi kan nggak tahu kalau relationship gue orangnya kayak gimana. Ya siapa tahu gue bawel, ya nggak? Siapa tahu ya kan, ya gitu kan. Ya itu kembali lagi sih dengan diri lu aja, kayak mau nggak sih nerima musuh lu gitu. Mau nggak sih lu
duduk bareng, ngopi bareng sama orang yang udah nyakitin lo gitu. Kalau gue memilihnya di saat itu adalah gue mau. Jadi selama orang yang nyakitin gue ini mau duduk bareng sama gue juga, gitu. Itu sangat-sangat sulit menurut gue asli. Karena gini, perempuan itu kan pekat. Perempuan itu kan gampang sakit hati. Betul. Pasti dan gampang pun benci sama seseorang karena ya itu yang tadi gue bilang bahwa ketika lu nggak bisa benci sama dia itu udah hebat. Wah itu keren banget. Selama lu udah nggak sama dia, selama lu udah nggak sama dia, lu udah nggak jalan, mungkin udah 2 tahun ini ya, 2 tahun ini. Dia, lu pernah Betul. dekat sama seseorang, mencoba untuk Pasti. Jadi selama gue putus sama dia itu, gue dekat sama seseorang ada. Jadi gue selalu membuka hati gitu maksudnya. Tapi maksudnya gue selalu membuka hati untuk setiap orang yang mau kenal sama gue. Jadi gue nggak nutup lah. Ya kalau gue nutup sebenarnya jahat juga sih. Maksudnya ngapain gue tutup? Iya. Kalau bersedih lama-lama sih nggak segitunya lah ya. Cuman gue kayak setiap orang yang datang justru di situ sih gue mengenal banyak orang, karena kan gue kan sempat pacaran 6 tahun. Bayangin dong, gue 6 tahun yang gue 6 tahun nggak pernah kenal orang. Iya, maksudnya ketika lu pacaran 6 tahun dan lu nggak pernah kenal sama siapapun, tiba-tiba lu harus kenalan sama orang yang baru lagi. Betul. Sangat Sulit. Bener banget. Jadi gimana ya, gue itu kan mulai pacaran itu kan pas gue umur 18 tahun. Gue putus itu umur 20-an. 20-an ya, berarti 24 atau berapa. Nah, abis itu selama itu kan gue nggak pernah kenal yang namanya PDKT sama orang gimana. Gue cuman PDKT. Iya, gue deketnya cuma sama dia doang. Nungguin kabar orang yang Betul, iya, gue lupa karena semuanya udah dapet dari dia. Semua gue dapet dari dia, betul. Jadi gue lupa. Nah, jadi ketika gue putus sama dia kemarin, terus tiba-tiba ada yang datang ke gue. Nah, kadang tuh gue bingung. Gue kayak ini gue nggak mungkin orang-orang itu ya, maksudnya orang-orang itu mungkin kesel juga kali sama gue ya. Terus Citra balas banget lamanya, mungkin balasnya lama banget, nggak ada kabar, hilang. Ya karena ya gimana ya, gue kayak masih merasa susah untuk menemukan sosok dia. Nggak susah, nggak, bukan gitu. Jadi gue belajar sih. Justru gue lagi belajar gimana caranya supaya orang yang cowok yang deket sama gue itu bisa nerima gue gitu. Mungkin egois juga ya, gimana ya bahasanya. Ketika ada cowok yang datang dan berusaha untuk deketin lo, iya betul, pasti si cowok itu harus benar-benar sabar banget ngadepin sikap lo yang mungkin cuek, sikap lo yang belum bisa terima sepenuhnya dia. Iya benar-benar. Kadang cowok pun akan ngerasa kayak gue kan cowok ya, pasti ketika gue mencoba deketin seseorang terus respon si orang ini nggak ada respon balik, ya ngapain juga. Ya mungkin gue pernah di posisi gitu. Jadi di saat ada cowok yang deket, gue ya chatting aja. Saya tuh chatting, cuman gue responnya lama gitu. Jadi mungkin karena gue responnya lama, jadi tiba-tiba orangnya hilang tuh ada. Ya gitu. Hilang tuh pas lagi sayang-sayangnya. belum. Ya udah teman-teman aja, teman jalan, teman makan gitu, teman ngobrol gitu. Tapi setiap cowok yang datang di masa-masa itu yang deket sama gue selalu cerita kalau gue emang baru putus, gue lagi mencoba buat mengenal diri gue juga, terus gue lagi mencoba untuk lingkungan yang baru gitu. Gue selalu jujur sih, maksudnya gue selalu ngomong kalau keadaan gue ini lagi begini. Jadi lu mau nggak kalau misalnya emang mencoba buat deket sama gue dengan gue lagi beradaptasi nih di lingkungan yang berbeda. Itu mungkin yang sulit buat cowok. Betul, iya mungkin itu yang sulit karena gitu ya Ale? Iya, gitu. Sulit karena iya gue sebagai ngapain gue berusaha ngapain gue memperjuangkan orang yang saat ini lagi punya trauma masa lalu dia belum bisa lupain, dan gue mau sampai kapan berjuang? Iya dong. Iya betul. Sampai kapan berjuang? Iya kalau pada akhirnya orang yang gue perjuangkan mau, kalau sampai pada akhirnya dia nggak mau, sia-sia dong. Karena ketika gue memperjuangkan si wanita ini, berarti kan banyak wanita yang gue yang latin. Oh iya benar. Ngapain gue dipukul sama satu orang? Iya gitu. Benar juga sih. Iya begitu. Benar. Mungkin itu kali ya Pak. Cocok pada pergi kali ya. Ya mungkin. Ya sekarang mau apa lagi? Ya pasti lu sebagai cowok ketika lu deket
cewek pasti sama juga. Atau lu Iya, betul. lu lagi suka sama seseorang, ternyata dia punya masa lalu juga, ya berat. Paling yang gampang adalah ketika lu punya masa lalu ini, dateng cowok yang punya masa lalu yang sama, dan dia udah ngerasain itu, mungkin ini kayak cocok, mungkin akan ada cowok yang terima itu, Betul. karena dia Iya. punya masa lalu juga kan. Betul, nggak salah juga. Ya, gue gitu sih. Jadi ketika gue lagi kenal sama cowok sekarang nih, kalau dulu kan zamannya pacaran kan, lu kenalan itu langsung berbunga-bunga gitu kan. Nah sekarang tuh gue di mana posisi gue kenal sama cowok itu nggak langsung berbunga-bunga. Justru di saat ada cowok yang kenalan sama gue lebih kayak ya udah aku begini, kamu gimana. Jadi gue lebih kayak pengenalan dulu gitu. Karena gue juga nggak mau adanya hal yang terulang lagi. Iya, karena Iya nggak sih? ketika lo menjalankan hubungan pun, ya udah nih mungkin sama yang terakhir, gue nggak mau kejadian Iya. kayak ini. Nah itu. Betul gitu. Kan harapan ya. Yang salah nggak sih? Kalau gue sih selalu ya berharap yang semoga nggak terulang lagi ya pacaran lama begitu. Nggak ada harapan sih. Sebenarnya emang perempuan itu kan butuh kepastian. Oh iya. Kepastian. Nah, yang itu dia bahwa yang berat adalah ketika ada yang datang dan lu punya trauma yang sangat dalam, dan lu pasti akan berpikiran, ini kira-kira nih cowok seperti kayak gua, ini kira-kira nih cowok cuma main-main apa enggak ya? Ketika gua buka hati nih cowok beneran pengen nikahin gua nggak, apa dia cuma mau main-main datang ke gua terus dia ninggalin gua, dan mungkin trauma itu masih makin dalam, mungkin sulit ya. Betul. Iya. Iya, mana? Yang ini, yang sulit tuh, yang tadi gue bilang, setelah lu proses itu panjang, untungnya teman-teman lu tuh sangat support lu ya. Betul. Teman-teman gue support gue banget. Parah sih, karena gue pun sahabatnya dari cowok lu itu Mantan gue. Iya, mantan gue. lu. Iya. Sorry, ketika mantan lu adalah gue mau support dia. Lu mau sampai kapan kayak gini? Susah, asli. Sampai capek, gue pasti lah semua pasti kecewa. Gue mutusin kuliah itu adalah ketika gue tahu nih takut, misalnya gue takut gue itu trauma, bukan sih, kalau trauma pasti ada, gue takut gue itu down di saat itu. Jadi di saat itu sebelum gue tahu gue akan down, gue itu langsung memutuskan gue buat kuliah. Kenapa gue buat kuliah? Karena Mencari kesibukan pertama, yang kedua juga gue mencari teman baru. Jadi kenapa gue punya teman baru? Karena semua teman gue kemarin itu rata-rata kan kenal sama mantan gue ini. Jadi ya gue nggak mau aja, maksudnya gue ketemu sama orang yang gue jalan sama orang yang dia juga ngomongin mantan gue gitu. Jadi gue pingin ketemu lingkungan yang baru. Gue pingin memperluas lingkungan gue, mau lingkungan yang baru. Gue pingin ketemu sama orang-orang yang baru, cerita hal yang baru. Nah itulah saatnya gue mutusin gue kuliah. Gitu, yang memantapkan itu pilihan gue sebenarnya. Gue waktu itu nggak mau ngelanjut gue sekolah, maksud gue ya gue nggak mau ngelanjut gue sekolah karena kan gue juga kerja juga nggak di bidang yang itu gitu kan, maksudnya nggak di bidang hukum. Cuman ketika gue di bidang bisnis gitu. Enggak yang kuliahnya gitu. Hukum. Gue ngambil hukum. Kan gue kan S1 hukum, jadi gue lanjutnya S2 hukum. Harus tuh dari orang tua. Tadi gue udah nggak mau, karena kan emang kantor gue juga nggak berbidang hukum dan divisi gue juga enggak. Tapi ketika itu orang tua gue datang di tahun 2019 awal, duduk bareng, dek kamu harus ngambil kuliah dek, pokoknya gitu kan. Kita tahun ini janjinya kamu selalu lewatin. Waduh, dalam hati gue berat banget nih, gue suruh ngambil kuliah, gue jalanin relationship, gue jalanin kantor gue pulang malam mulu. Tiba-tiba Tuhan tuh jawab kayak, oh kamu udah saatnya nih stop hubungan kamu pacar kamu. Ya udah. Jadi di saat itu datanglah kalian yang menjelaskan ke gue apa yang terjadi. Ya udah. Oh, lo makin mantap. Gue tanda tangan untuk ngambil kuliah di Trisakti waktu itu. Fix. Sama kayak gue pun sebenarnya punya masalah. Masalah pribadi di belakang. Kenapa gue? Sebenarnya kan gue juga kuliah ya. Dengan usia gue yang sekarang gitu, dan gue belum merit. Akhirnya gue kuliah itu berat. Karena gini, seharusnya di usia gue ngapain gue kuliah, tinggal kerja aja, gue kerja karir gue. Bisa kuliah. Karena gue punya misi. Gue cowok,
Iya, kalau mungkin keluarga gue kaya, ya gue masih bisa numpang itu sebenarnya. Tapi kalau keluarga, nah apalagi nantinya gue akan bawa anak gue akan bawa anak orang. Iya, kalau anaknya terima atau kehidupannya kan kita nggak tahu ke depan. Ketika gue bawa anak orang, gue cowok, gue cuma nggak pengen aja anak gue nasib dan sama seperti itu. Nah, yang gue suka dari diri gue adalah ketika gue punya masalah, gue selesaiin dulu masalah gue di belakang, baru gue bikin masalah baru. Kan ada orang yang udah bikin masalah ini, dia bikin lagi, dia bikin lagi, nah masalah dia nggak selesai. Iya betul. Nah itu yang kayak sahabat gue kan, dia bikin masalah ini, bikin masalah ini, akhirnya dia nggak selesai dan dia bingung mau lari kemana kalau bukan kita kan. Betul. Ya banyak sih orang yang salah untuk menyelesaikan masalahnya. Betul, ada banyak sih teman-teman gue juga ada yang kayak gitu, masalah juga nggak selesai, dibuat masalah lagi. Kadang tuh ada orang yang gitu, cuman ya untungnya masalah lu tuh lu selesain dulu. Lu itu bagus sih. Karena gue tipikal orang gue apapun gue pikirin. Nah, gue pun kadang suka ada berantem sama cewek gue pun kayak gitu. Jadi cewek gue sifatnya udah lo kalau ada masalah lo selesaiin sekarang. Nah kalau gue orangnya adalah segala sesuatu ini gue pikirin dulu, gue pikirin biar semuanya berjalan dan gue selesaiin masalahnya satu-satu. Nah, kalau dia enggak, apa yang cewek kayak gitu ya? Kalau cewek, iya sih cewek lebih kayak, ya cewek gitu sih. Jadi lu punya masalah hari ini lu selesaiin, biar besok pagi masalahnya selesai. Betul. Iya betul. Cewek kayak gitu sih. Kalau cowok kan ada yang tidur. Kalau cowok kan ditinggal gitu. Masalahnya adalah dia pendem dulu atau dia ngerokok. Iya ada yang gitu. Atau dia yang betul. Dia ngumpul sama temen, ya udah mungkin dengan ngumpul temen semua masalahnya selesai. Gitu. Ada juga yang apaan sih itu? Iya, kalau cewek tuh nggak bisa. Cewek tuh kayak lu punya masalah. Misalnya contohnya nih orang yang cowoknya ini punya masalah sama cewek, ya udah ini cewek itu mau nyelesain masalahnya di hari itu gitu. Sebenarnya cewek itu cuma butuh didengerin sih, menurut gue ya. Jadi kayak setelah gue sadarin nih ya dalam hubungan itu, cewek itu cuma mau dengerin. Jadi di saat lu buat salah, ya udah lu minta maaf sama tuh cewek, terus cewek ini ngomel, bawel nih, lu dengerin aja. Lu dengerin, lu diam, dengerin. Itu udah buat hati dia seneng, gitu sebenarnya. Itu sebenarnya bahasanya perempuan gitu sih. Cukup lu dengerin dia doang, lu tidak melawan, tidak usah lu kayak bikin pembelaan. Lu cukup dengerin dia, tenang, duduk diam, udah masalah kelar. Itu rumusnya. Itu cewek yang cuma butuh didengar ya? Butuh denger aja, itu sebenarnya rumusnya. Buat lu selalu menjalin hubungan itu stabil. Jadi menjalin hubungan itu nggak yang namanya putus nyambung, ya gitu. Itu berarti ketika lu putus dan punya masalah, lu punya kriteria nggak sih orang yang bakal ada dalam hidup? Gue punya kriteria orang dalam hidup gue. Untuk sekarang ya? Untuk sekarang ya? Ya kalau kemarin-kemarin nggak mungkin dong. Oh iya, nggak mungkin. Anyway, kalau gue sih kriteria gue ya sekarang sih, gue lebih tepat itu kayak gue nyari yang deket aja sih sama Tuhan. Rajin ibadah. Betul. Apalagi tuh orang bisa lebih mendekatkan lo kepada Tuhan. Betul, itu pertama. Kedua, dia cinta sama keluarganya. Gue yakin sih kalau orang yang cinta sama keluarganya, itu pasti dia juga mencintai pasangannya. Apalagi sih ya, pasti dia bisa mencintai orang tuanya. Betul, setuju. Lu sebagai seorang pria, lu sayang sama nyokap bokap lu, atau enggak lu sayang sama adik lu aja, atau sama adik lu cewek atau cowok, gue yakin pasti lu punya hubungan sama pasangan lu itu bakal lancar ke depannya. Ya berarti intinya adalah ketika lu punya hubungan baik sama Tuhan, pasti lu akan punya hubungan baik sama orang. Betul. Berarti menjadi kedua adalah lu punya trauma itu lu mau sampai kapan seperti itu? Kalau seperti ini, maksudnya ya itu yang tadi ada orang datang terus udah nggak bisa, lu mau sampai kapan? Oke, kalau gue sih justru gue udah menyadari ternyata gue kemarin tuh begitu. Jadi tuh gue tuh awalnya gue nggak menyadari kalau gue tuh begitu, karena tapi setelah gue ketemu banyak orang, jadi gue cerita tentang, jadi kan gue ketemu banyak orang yang gue tuh baru kenal, akhirnya gue cerita dan gue ketemulah satu sosok
cowok laki-laki yang dimana itu Cowok laki. oh ya cowok laki ya kan. Gue ketemu sama ini cowok yang dia bilang ke gue gitu, kamu tuh masih trauma gitu, maksudnya kamu tuh harus apa ya, kamu tuh harus nyadarin kalau kamu tuh lagi trauma gitu. Jadi kamu itu coba belajar buat kamu tuh mencintai Tuhan dulu, terus kamu mencintai diri kamu sendiri gitu. Lu tau gak sih di situ gue kayak digampar banget sumpah. Jadi tuh kemarin pas gue putus sama pasangan gue ini, gue deket sama gue nggak mau nutup kemungkinan lah ya, gue deket sama beberapa orang. Tapi dengan cara gue deket sama beberapa orang itu, gue banyak belajar dari mereka. Gue banyak belajar dari mereka yang akhirnya endingnya di 2020 COVID itu gue baru tahu ternyata ketika lu punya trauma dalam kehidupan percintaan lu harus sadar diri lu tuh trauma. Itu pertama, lu sadar diri lu trauma. Kedua, lu cari sahabat-sahabat lu yang ngedukung lu buat lu itu berubah jauh lebih baik. Jangan cari sahabat yang jatuh ke dalam lubang yang salah. Bener, tahu kan lubang salah gimana? Sahabat adalah yang ketika lu jatuh dia tetap hadir. Betul, tetap Bukan hadir. ketika jatuh malah ninggalin lu. Betul, itu yang kedua. Yang ketiga, coba deh lu banyak ibadah sama berbagi. Di situ tuh trauma lu bakal hilang sih. Karena kenapa? Lu bakal puas. Jadi gue ngalamin itu semua. Jadi di saat gue trauma, gue bilang, wah gue udah pulih nih, ya kan gaya-gayaan 2019 akhir lah, gue udah pulih gitu kan. Terus gue deket sama orang gagal mulu, deket sama orang gagal, sampai akhirnya gue ketemu sama seseorang yang dia ngomong gitu. Tapi orangnya ini juga udah nggak ada di gue, maksudnya gue lagi hadir. Iya, maksud bukannya Tuhan atau ngasih sosok untuk nyadarin lo. betul, gue setuju. Setelah gue baca, maksudnya bukan baca sih, gue juga denger podcast dari orang banyak gitu ya. Maksudnya gue suka nonton YouTube, gue podcast, ternyata tuh begitu. Tuhan tuh datang tuh kadang kayak kita nih lagi duduk bareng ini. Soalnya duduk bareng ini nggak satu kebetulan. Gue yakin gue banyak belajar juga dari lu gitu. Jadi gue ketemu lah sama seseorang itu yang dimana dia awal cuma kenalan sama gue doang, mau kenalan, tapi endingnya dia ngomong kata-kata itu, kamu itu lagi trauma, coba kamu sadarin diri kamu dulu kamu trauma, kamu nggak boleh menutup diri kamu itu nggak trauma gitu. Terus kedua, coba kamu ibadah, kamu rajin dekatan diri kamu sama Tuhan. Ketiga, kamu harus banyak untuk kamu tuh berbagi sama orang. Gue setuju apa yang lo bilang. Karena gini, ketika kita bertemu sama orang, ketika kita cerita sama A, B, C, bukannya kita mau dapat pendapat dari dia, tapi kita cuma butuh dari yang satu. Kedua, setiap orang tuh punya solusinya masing-masing. Betul, solusi mana enggak? Kalau kita cuma minta solusi sama satu orang, gue gak cukup. Betul, cukup. Gitu, karena gue juga tipikal orang yang gampang cerita sama orang, dan ketika orang mungkin bete nggak orang cerita apa sih lo ngebacot gitu kan? Iya. Gue gak peduli. Penting apa yang ada di otak gue, orang tahu. Betul, iya. Ya udah. Karena mungkin ya ketika gue misalnya lu nih, gue nasihatin dulu apa yang gue nasihatin ke lu, mungkin itu jadi sebenarnya ini gue yang gue lakuin. Iya. Ini kan kayak misalnya gue nasihatin lu jangan kayak gini. Nah padahal gue punya masalah. Ketika gue nasihatin lu, sebenarnya apa yang gue omongin itu buat diri gue sendiri. Sih, gue pernah gitu. Dan gimana ya, gue setiap ketemu sama orang, gue selalu mendengarkan kehidupannya dia sih. Kayak lu sharing sama gue selalu mendengar kehidupan lu gitu. Karena kenapa? Menurut gue ya, yang namanya pengalaman hidup seseorang itu adalah pembelajaran gitu. Jadi lu sharing ke gue itu tuh buat belajar sebenarnya. Buat gue ke depan hari gue punya masalah yang kayak lu, ya kan? Jadi kayak lu aja deh, tadi kan sebelum podcast ini lu ceritakan kalau lu pernah ketipu, abis itu lu bener-bener abis uangnya, terus abis itu lu jadi punya masalah. Nah di situ kan gue belajar dong. Di suatu saat gue ketipu juga, gue harus nyelesain masalah gue dengan baik, gitu dong, ya nggak sih? Masalah ketipu tuh gue bener-bener kecewa banget. Cuman emang teman-teman gue tahu kalau gue ketipu, cuman gue nggak cerita. Sebenarnya gue nggak cerita banyak banget masalah ini ke sahabat-sahabat gue, karena ketika gue tahu gue punya masalah, mungkin dia sangat responnya, kenapa lu nggak bilang gue, kenapa nggak nih? Nah gue cuman nggak mau gue ngerepotin mereka, walaupun sebenarnya ya mereka akan balikin gue, cuman ya udah di masalah gue selesaiin semua masalah gue. Mungkin setelah masalah gue selesai, Tuhan akan ngasih pintu untuk gue keluar
atau gue menemukan solusinya. betul. Tapi benar ketika gue selesai itu, alhamdulillah gue kebuka jalan. Ya, buat yang tadinya gue cuma fokus kerja, buat kuliah. Iya. Karena ketika gue punya masalah nih, gue deketin perempuan pak asli, nggak ada yang cuman deket atau dia bilang deket. Nih, pak akhirnya gue sekian, akhirnya gue Iya. kesalahan gue. Oh iya, setelah gue pikir-pikir, oh iya ternyata Tuhan cuma gak mau kalau ada masalah lo harus mikirin perempuan, lo harusnya. Betul, kayak gitu. Iya kan? Betul. Ketika gue punya masalah, gue cuma gak mau aja Tuhan ngasih beban lagi gitu. Ini beban masalah lu, selesaiin dulu. Benar ketika masalah itu selesai, datang sosok wanita ini yang hadir lagi. Gue ada support dulu. Iya, tapi lu yakin gak sih suatu saat itu, misalnya lu nggak usah nyari pasangan lu kayak gimana, lu nggak usah fokus nyari pasangan lu gimana, tapi Tuhan tuh bakal kasih lu pasangan yang emang terbaik gitu. Iya, karena gini, yang gue dapat untuk saat ini, orang yang hadir dalam gue pada saat ini, sebenarnya nian gue apa, diri gue. Oke. Karena kan yang gue tahu adalah pasangan kita adalah cerminan diri kita. Betul. Nah, apa yang gue dapetin sebenarnya cerminan gue. Iya. Sebenarnya cerminan gue banget. Cuman, yaitu yang namanya perempuan, dia nuntut waktu. Karena yang harusnya gue fokus ke dia, gue harus bagi ke ketemu sama sahabat-sahabat gue, ketemu sama kalian, gue harus punya kesibukan yang lain, gue harus kuliah dan segala macam. Itu dia sangat ngeluh sih. Iya sih. Ya mungkin di situ lo harus menjelaskan sih. Soalnya gue sebagai perempuan ya, kalau gue digituin, maksudnya kadang perempuan juga suka nuntut sih. Iya. Waktu, tapi di situ di saatnya dimana tuh kayak lu harus menjelaskan gitu. Kadang tuh komunikasi sih perlu. Iya, penting, komunikasi itu penting. Paling nggak lu telepon sama dia, ngabarin gitu kan. Itu tuh penting sih. Nah, yang gue iniin adalah ketika lo punya kesibukan, punya target untuk menikah. Target itu Ya, sekitar sini, tapi itu target itu kan. iya, tahun ini juga boleh sih. Kalau ada tuh ada orang yang Iya betul. Kalau ada orang yang datang, dia komit, dia serius, ya oke. Gitu. yang gue penasaran adalah ketika orang yang sakitin lo, ketika mantan lo datang, apa lo bakal terima? Kalau itu gue belum bisa jawab, gue nerima, gue bisa jawab enggak juga. Karena gini sih, yang namanya orang itu pernah salah, yang namanya orang itu pernah salah. Jadi gue juga nggak nutup kemungkinan sih, kalau misalnya gue benci orang, dia balik ke temenan sama gue juga nggak masalah. Cuman kalau ditanya dia tiba-tiba komitmen sama gue gitu maksudnya? Iya, ketika dia datang, gue mau sama-sama kita nikah. Waduh, itu susah jawab sih Al. Itu susah sih jawab. Kalau gue sih jawabnya coba perbaiki diri dulu aja. Gue perbaikin diri, dia juga perbaikin diri. Oh, jadi sama-sama memperbaiki ketika emang semuanya sudah siap. Iya. Dan lu udah emang bisa membuka hati lu, trauma lu. Karena yang pasti perempuan tuh sangat sulit untuk menghilangkan rasa trauma. Betul. Ini karena pernikahan, menurut gua adalah pernikahan adalah komitmen. Nah, yang namanya selingkuh adalah komitmen. Ya, Itu nggak bisa betul. dihilangkan. Yang ditakut adalah yang namanya penyakit. Pasti akan kumat. Jadi stop setahun 2 tahun. Ketika nikah terus dia selingkuh, yang ada bukan putuskan, tapi sebuah perceraian. Dan itu yang kita takutkan. Iya, ya sebenarnya betul sih. Tapi kalau misalnya gue bisa bilang yang namanya orang udah komitmen terus ganjang ke pernikahan, ya ini juga buat semuanya sih, kalau menurut gue sih ya, buat semua yang nikah muda gitu. Jadi kalau misalnya udah komitmen, lebih baik ya udah tutup telinga aja sama tutup mata sih. Maksudnya apapun yang terjadi, berarti kan ketika lu menikah, lu mengiyakan pasangan lu yang tadinya habitnya dia kan, contohnya nih habitnya dia ada yang rokok lah, habit dia ada yang selingkuh, habit dia ada yang minum-minum atau gimana, nongkrong. Ya udah ketika lu oke, saya mau nikah sama orang ini, ya lu harus terima dia apa adanya sih. Jadi tutup mata, tutup telinga. Ya karena udah berhasil mengiyakan, berarti lu juga harus mengiyakan apapun yang terjadi. Gitu. Karena
cerai itu sih menurut gue sih belum masuk akal sih kalau kata-kata cerai sih. Iya. Betul, iya nggak sih? Iya benar. Sekarang gini, pernikahan itu kan momen seumur hidup sekali. Betul, setuju. Siapapun, mau laki, mau cewek, pernikahan itu Betul. momen seumur hidup sekali. Nah, ketika siapa juga sih yang pengen disakitin apa atas dasar selingkuh? Betul. Gila itu sih menurut gue gak bisa gue maafin. Nah, ketika udah berumah tangga dan itu selingkuh, susah. Dan itu buat, ya kalau yang tadi gue bilang, kalau kita masih pacaran, kalau lu ketahuan selingkuh, putus, ya udah selesai. Tapi kalau pernikahan terus ada yang selingkuh, ya pasti kan selesai ini apa? Kalau nggak ngomong baik-baik, ya jalan satu-satu daripada disakitin salah satu. Iya. Percaya. Iya, kalau itu kan kalau misal, ya ada orang yang kayak gitu sih. Cuma ada orang, tapi sebenarnya kehidupan zaman sekarang ya, pernikahan zaman sekarang. Ya mungkin ada yang selingkuh juga, cuma nggak ketahuan. Contohnya, bisa jadi dong. Pasti banyak sih. Iya sih, menurut gue. Benar, pasti banyak. Nah, oke, kita kembali lagi. Maksudnya gini, ketika lu menemukan sosok nih, apa yang lu menemukan orang yang baru, lu akan memperkenalkan siklus pertemanan lu akan mengenalkan teman-teman lu akan mengenalkan cowok itu ke hadir dalam hidup ketika udah komitmen. Ketika udah komitmen. Ketika udah komitmen. Jadi yang gue lucu adalah ketika lo mengenalkan itu dan mantan lo tetap hadir itu, gue rasa dia benar-benar nggak tahu ya dia mau, kalau emang dia dewasa dia sebenarnya tetap bisa berteman sama kita, tapi kalau dia dewasa dia akan hilang karena dia punya rasa kecewa. Tapi gue yakin sih, maksudnya gue yakin dia cukup dewasa juga sih. Karena gimana ya, gue putus sama dia terakhir pun, maksudnya sebelum ada kejadian ya, maksudnya sebelum ada masalah, sebelum ada kejadian, gue tuh sama dia itu udah menerapkan yang namanya, gue bilang sama dia gini, kita tuh jalanin hubungan itu gila nih 6 tahun goals banget gitu. 6 tahun ini goals banget, nggak ada masalahnya pun masalah kecil-kecil doang, terlambat datang, terlambat jemput gitu kan. Itu udah oke, udah nggak masalah. Cuma gue bilang sama dia, kalau ini sampai endingnya nggak kita putus, nggak sampai merit, lu tuh tetap brother gue, gitu. Lu tetap brother gue dan lu anggap gue pun juga tetap harus saudara lu juga gitu. Jadi ketika nanti endingnya adalah gue punya pasangan hidup yang itu adalah orang yang baru dalam hidup gue dan itu dikenalkan ke pertemanan gue, seharusnya mantan gue ini udah cukup dewasa sih. Maksudnya udah cukup dewasa dalam kata, iya betul, karena keluarga dia sama keluarga gua pun ya kita tetap saudaraan, gua sama dia juga tetap brotherran gitu, gue juga dianggap sama dia jadi sebagai adik gitu kan maksudnya. Jadi siapapun pasangan hidupnya dia, siapapun pasangan hidupnya gue, yang pasti kita nggak akan namanya wah gue sedih nih dia nikah, enggak gitu. Mungkin gini, mungkin dia bisa jadi orang yang pertama yang akan nolongin lo ketika lo disakitin sama pasangan lo yang baru. Iya mungkin, ya, kan? mungkin iya sih mungkin ya. Mungkin selain pasangan juga sih mungkin ya, dia tuh emang contohnya nih, gua jatuh pun ya mungkin dia nolongin gitu kan. Tapi kalau buat sampai balikan, gua rasa sih enggak juga sih. Dia pun juga enggak, gua pun juga enggak gitu. Karena ya emang kemarin itu kita ketemu buat belajar. Jadi 6 tahun kita ketemu buat belajar, buat pendewasaan, buat jauh lebih baik di masa mendatang gitu. Dan kalau dia punya pasangan pun, gue juga enjoy aja buat kita kenalan gitu. Gini, kita tuh kenal udah lama dan gue baru kali ini ngobrol sama gue gini. Betul, kayaknya gue rasa lu yang jauh lebih dewasa nih gini. Mungkin kali ya, gue nggak tahu juga sih. Gue juga nggak, karena gue juga udah banyak ngobrol sama dia, nggak kurang banyak gitu. Paham gak sih maksudnya gimana ya? Iya, emang nggak kayak waktu masih pacaran. Iya. Ya sekarang ngobrol cuman selo aja. Selo doang, betul. Nanya kabar doang, gitu. Betul. Bener sih, gue rasa lu jauh lebih dewasa sih. Iya karena bener, kadang tuh apa ya, pengalaman itu membuat gue jauh lebih up dari apa yang dulu kan gue childish banget ya, mungkin
karena gue anak terakhir, teman-teman gue semuanya jauh lebih dewasa daripada gue, sahabat gue itu umurnya di atas gue semua rata-rata. Ya gue paling dede lah gitu kan. Terus di keluarga juga gue paling dede, di keluarga sepupu, keluarga rumah paling dede gitu. Jadi ketika ada masalah ini, Tuhan ngasih gue, ayo Citra, lu jauh lebih dewasa lagi gitu. Jadi makanya lu bilang kalau lu ngeliat gue jauh lebih dewasa, ya mungkin iya gitu. Jadi gue mengiyakan sih gitu, gue mengiyakan. Gue ngeliat ya mungkin emang siklus pertemanan yang membuat lu jadi seperti ini sekarang jauh seperti dewasa, tapi tetap kan lu bukan lu yang ngomong dia, Ngomong maksudnya gimana? kayak lu yang lebih dewasa, lebih ngertiin dia. Oh enggak. Sejauh ini enggak. Gue sama dia tetap kontekan. Kita nggak blok-blokan. Cuman ya paling kalau kabaran itu kalau misalnya lu mau ketemu sama dia yang ada temen gue juga, paling dia nanya, lu pergi hari ini ke sana gitu kan. Gue bilang iya aja gitu. Secara nggak langsung adalah ini sebenarnya secara nggak langsung adalah ketika lu udah put, akhirnya lu kebuka hati lu, kebuka pikiran lu untuk lu lebih jauh lebih mendekatkan diri sama Tuhan, dan akhirnya orang-orang yang dekat sama lu juga support, untungnya gitu ya. Betul. Lu punya sahabat yang benar-benar Support. Dan terusnya ya yang paling gue maksudnya yang paling gue syukurin ya saat ini tuh adalah, jadi kan kemarin kan gue putus masalah gue begitu, dan sekarang tuh adalah di masa-masa Tuhan tuh ngasih gue banyak pertemanan baru yang masalahnya tuh case-nya sama kayak gue. Jadi justru malah gue yang menguatkan teman-teman gue di sini. Jadi gue yang ngajarin mereka caranya gimana sih buat lu tuh harus keluar dari zona trauma. Lu harus menyadari diri lu kemarin tuh sakit. Gitu, lu harus bangkit lagi. Itu ya biasanya sih gue WhatsApp sama teman-teman gue cerita. Gue ingat yang gue pernah ketipu adalah gue pernah ketipu gue curhat nih cerita sama orang. Nah ternyata orang itu cuma bilang, Al, lu tuh baru segitu. Gue nih kata dia ketipu 6 kios, dari satu kios tuh 60 juta pajak gitu. Ternyata gue punya masalah yang besar menurut gue, ternyata ada orang yang jauh lebih besar lagi. Dan itu jadi pelajaran gue. Betul. Jadi gue lebih siap, lebih terima. Udah, apalagi akhirnya gue sangat-sangat berat ketika gue harus cerita itu ke orang tua gue, dan orang tua gue cerita itu ke keluarga gue, itu sangat berat. Iya betul kayak gitu. Gue setuju Al sama lo. Kadang tuh gue nganggap masalah gue berat, tapi orang lain tuh ada yang lebih berat. Malah kadang banyak gak sih kasus yang di mana dia seharusnya menikah di hari ini tapi batal menikah. Itu kan berat banget Al, gila lu. Udah sebar undangan, udah nyewa gedung. Sebenarnya masalah gue itu masih yang jauh lebih better daripada masalah orang lain. Tapi di sini tuh kayak gue diajarkan untuk gue harus memberikan semangat sama orang-orang yang punya masalah kayak gue juga. Lu kan juga gitu kan? Mungkin ketika lu punya masalah ini, ketika ada sahabat lu yang datang, betul, yang sebelumnya dia belum ngerasain dan lu udah ngerasain, mungkin lu bisa lebih menguatkan dia kan? Betul, menguatkan dia, dengerin dia ngomong. Gue selalu welcome sih ketika orang sharing, apalagi tentang percintaan ya, ke gue selalu welcome. Karena gue tipikalnya juga jujur sih. Kalau misalnya contohnya orang udah cerita ke gue, dia butuh waktu ya, dimana kan orang tuh nggak semuanya, ada orang tuh yang nggak bisa percaya sama orang ya. Jadi ketika ada contohnya ini kayak gue cerita sama masalah, gue nggak bisa cerita sama ada yang gitu kan. Tapi ketika ini orang mau cerita ke gue, tandanya kan suatu pembelajaran gitu kan. Itu pembelajaran. Di situ gue bakal sharing, gue bakal cerita juga gue gimana, gue menguatkan dia gitu kan. Gitu sih. Iya, gue tuh sama kayak lu. Jadi gue adalah tipikal orang yang gampang banget cerita. Tapi yang gue dari pertemanan gue, misalnya kayak gini, misalnya gue cerita masalah gue, kalau lu nggak ada feedback balik, lu nggak cerita masalah lu, gue sebagai sahabat lu jadi kayak gue males. Nah, jadi nggak ada, gue cerita masalah lu, tapi lu nggak cerita masalah lu ya gimana, jadi nggak ada timbal balik. Nah, itu yang gue sampai saat ini mungkin banyak masalah, tapi nggak bisa cerita ya. Nah kalau lu, betul.
ke sahabat lo gitu, lo welcome itu ke sahabat. Iya ya, gue kalau Arti ke sahabat sahabatnya gini deh, arti sahabat menurut gue ya, menurut gue arti sahabat menurut gue itu yang selalu bisa ada di setiap waktu sih. Contohnya kayak gue lagi masa-masa bimbang nih, antara kan yang namanya umur tuh ada masa-masa bimbang ya. Orang tuh kalau di umur 25, 26 tuh masa-masa bimbang, ada kayak gitu. Nah di saat-saat kayak gitu yang nemenin gue itu adalah sahabat-sahabat gue gitu kan. Mungkin kayak gue harus memiliki satu keputusan, nah itu yang namanya sahabat sih. Jadi mereka selalu ada di setiap waktu gelombang kehidupan gue, itu namanya sahabat. Dan gue juga selalu punya waktu sih buat mereka. Tapi kadang tuh gue yang kurang ajar sih, gue yang gak punya waktu buat mereka. Kadang tuh begitu, kadang mereka ngajak gue ketemuan, kadang gue suka aduh iya oke. Ada gak sih titik dimana sahabat-sahabat lu tuh ketika semua momennya udah berubah karena dia punya kesibukan masing-masing? Enggak sih, sejauh ini enggak. Sejauh ini gue selalu keep kontak sama sahabat gue di grup juga tetap gitu. Untuk selalu, soalnya kan gue kan selalu buka Instagram ya. Jadi kalau mereka snapgram apa, gue selalu komen. Kalau gue tuh sama temen-temen gue, sahabat gue adalah gue ngerasa gimana ya? Dia tuh udah kayak punya kesibukan masing-masing, jadi kita jarang ngumpul. Dan itu momen, gue sih kalau boleh milih, gue pengen kembali di masa-masa gue dekat sama sahabat. Selain keluarga, ketika kita lagi susah pasti sahabat. Bahkan ketika kita lagi ada masalah, dengan kita ngumpul sama sahabat kita, semua masalah bisa hilang. Apapun pembahasannya ya, mau kita cuma ngumpul ketawa atau kita julitin orang, kayak kalau dengan ngumpul sahabat, gue rasa ya udah bisa aja aja. Betul. Betul. Itu menurut gue keren. Sahabat tuh buat gue ini banget, itu apa namanya, orang yang ya bersyukur itu gue sama sahabat gue adalah dia nggak pernah ninggalin gue ketika gue jatuh, bahkan dia selalu support apa yang gue lakukan. Iya benar, sahabat gitu sih ya. Cik, thank you ya, lo udah mau. Oh iya, sorry, sebelum kita udahan, lo ada IG gak? Apa? IG. Ada. IG IG gue citra.sinaga. Thanks ya Cit, lo udah mau Iya. ngobrol sama gua, udah mau datang. Betul, thank you juga. Thank you juga. Next mungkin kalau misalnya lu podcast sama mantan gua atau sahabat lu itu, gua belum ada boleh pikiran juga. Sih. Gua belum pikiran buat podcast sama dia, karena kalau gua podcast sama dia apa yang mau gua bahas juga mungkin sama lu, mungkin cuma beda versinya aja. Mungkin. Iya, Tapi kalau misalnya ya, gue sih sama dia juga, maksudnya tetap temenan. Gue juga seneng banget kayak walaupun gue udah putus sama dia, gue bisa tetap temenan sama lu. Iya. Lu menurut gue tadi kan kayak udahlah bakal end, tapi ternyata enggak. Iya, jadi Thank you juga. Tadi gue pikir juga, udah nih kayaknya udah gak bakalan bisa ketemu lagi nih, ternyata. Iya, thank you banget sih. Sahabat-sahabat lu juga baik-baik semua sih, thank you ya. Iya, gue seharusnya ya bersyukur ketika dia lagi jatuh, gue masih tetap hadir dalam Iya, dan thank you gak sih. ninggalin dia. Betul. Thank you ya Cit, Thank you. udah mau Sip. hadir ya. Iya. Dadah. Thank you, bye.